Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosen Elvar Febriantoro dengan NIM D 600210140. Kali ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas pengganti hukuman dari kesalahan KRS dan fakta integritas. Yang pertama adalah jurnal dengan judul Perkembangan Keilmuan Teknik Industri Menuju Era Industri 4.0 yang ditulis oleh Hudi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo dan dipublikasikan pada seminar dan konferensi nasional IDEC 2017 dan direview oleh saya sendiri, Johnson Elvaro, dan saya akses pada 5 September 2022. Tujuan dari jurnal ini yaitu bertujuan melihat dari sudut pandang filsafat ilmu mengenai bagaimana kemunculan industri 4.0 dikaitkan dengan perkembangan keilmuan teknik industri, apa tantangan yang dihadapi, serta bagaimana seharusnya arah perkembangan ilmu teknik industri dan bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara signifikan. Metode yang digunakan pada penelitian oleh Hudi Sutopo dan Wahyudi Sutopo yaitu mengumpulkan informasi melalui literatur, menarik keterkaitan antara perkembangan keilmuan teknik industri dengan munculnya fenomena industri 4.0, menyusun gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi keilmuan teknik industri dalam menghadapi industri 4.0, serta memberikan saran terhadap arah perkembangan keilmuan teknik industri. Hasil penelitian dari perkembangan keilmuan teknik industri menuju era industri 4.0 yaitu perkembangan ilmu teknik industri selalu bersinergi dengan disiplin ilmu sains dan ilmu kerekayasaan yang lain, terutama bidang otomasi. Keilmuan teknik industri telah terbukti memiliki peran dan melahirkan fenomena industri 4.0 terlepas dari segala keuntungan dan kemudahan yang akan diberikan oleh industri 4.0, tetap ada konsekuensi dan dampak negatif yang harus dihadapi, tidak terkecuali terhadap keilmuan teknik industri itu sendiri. Disinilah tantangan keilmuan teknik industri untuk terus mengkaji dan mengembangkan bidang keilmuannya. Jurnal yang kedua berjudul Desain Meja dan Kursi Tutorial Laboratorium Desain Produk dan Inovasi menggunakan metode 12 prinsip ergonomi dan pendekatan antropometri yang ditulis oleh Helena Hotmauli Sinaga, Benedikta Anna Haulia Siboro, serta Kristiu Marbun dan dipublikasikan oleh tim Talenta Publisher JSTI Vol 23 nomor 21 2021 dan direview oleh saya sendiri, Johnson, yang saya akses pada 5 September 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendesain fasilitas meja dan kursi tutorial yang ergonomis yang sesuai dengan kebutuhan calon penggunanya untuk mengurangi kesalahan atau kecelakaan dalam bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode ini menggunakan 12 prinsip ergonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menuangkannya ke dalam ergonomic function deployment atau EFD untuk membangun House of Quality atau HOQ, serta dirancang pendekatan antropometri. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu dalam melakukan perancangan produk yang bersifat ergonomis, maka perlu dilakukan kesesuaian antara 12 aspek ergonomi dengan produk yang dibuat. Berdasarkan hasil EFD yang menghasilkan HOQ, ditemukan prioritas upaya pembuatan meja tutorial yang sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui nilai presentase masing-masing relatif baik, yaitu fokus kepada ketinggian meja dengan nilai persentil THD 95 dan TPO
dengan adanya nilai toleransi yang digunakan yaitu 4 cm. Desain meja yang menggunakan antropometri aman hingga pemilihan material meja. Sedangkan pada kursi tutorial berfokus pada penggunaan dan antropometri dalam pembuatan desain bentuk sandaran dan bahan dudukan serta material kursi tutorial. Dan artikel atau jurnal yang ketiga yaitu berjudul Perancangan Modul Menggambar Teknik Berbasiskan Kompetensi untuk Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Ibnu Sina. Jurnal ini ditulis oleh Albertus Laurentius Setiabudi Sanusi, STM, dipublikasikan pada 11 Maret 2020 oleh JT IPSI atau sebuah publisher dari Ibnu Sina dan direview oleh Chosen, diakses pada 6 September 2022. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu membangun modul pembelajaran menggambar teknik program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. 2. Mengetahui hasil dan tingkat kelayakan yang diperoleh dari pengujian validasi modul sebagai sumber belajar menggambar teknik oleh ahli media, ahli materi, dan guru mata pelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu adalah Research and Development (R&D) yang mengacu model penelitian dan pengembangan 4D, terdiri 4 tahap yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Subjek penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, dan dosen menggambar teknik program studi teknik industri Fakultas Teknik Ibnu Sina. Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai Juni 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner, teknik analisis data, dan dalam penelitian ini ada deskriptif yang menggunakan skala Likert dalam 4 kategori kelayakan. Hasil penelitian yaitu berupa modul mata kuliah menggambar teknik program studi teknik industri. Tahap Define terdapat 5 kegiatan yaitu Front End Analysis, Learner Analysis, Task Analysis, Konsep, dan Spacing Instruksional Objektif. Tahap Desain terbagi 4 kegiatan yaitu Construction, Criterion, Reference, Test, Media Selection, Format Selection, dan Initial Design. Tahap Develop terbagi 3 kegiatan yaitu analisis kebutuhan modul, validasi produk, dan revisi modul. Tahap Disseminate terdapat 2 kegiatan yaitu packaging dan diffusion and adoption. Hasil kelayakan modul dari ahli materi mendapatkan persentase 85% dengan kategori sangat layak. Modul atau jurnal keempat yaitu berjudul Perancangan Alat Bantu Welding Lengan Meja dan Pipa Bawah dengan Pendekatan DFMI, yang merupakan sebuah praktikum perancangan teknik industri 2 teknik industri UNS. Penulis yaitu A. Cynthia Udan Arum, Muhammad Hafiz Andira, Muhammad Raihan, Nadia Syafa Kamila, Sabrina Koirunisa Novia Ramadhani, dan Pringgu Widyo Laksono. Dan dipublikasikan pada seminar dan konferensi nasional IDEC 2022, yaitu pada 23 Juli 2022. Dan direview oleh Chosen, diakses pada 7 September 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang alat bantu saat proses welding lengan meja dengan pipa bawah sehingga dapat mengurangi resiko keamanan operator. Metode yang digunakan yaitu metode DFMI, yaitu metode ini bertujuan untuk memudahkan proses manufaktur dan perakitan di mana desain yang ada dapat mungkin disederhanakan dan disesuaikan dengan kemampuan fasilitas manufaktur dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis.
yaitu Boothroyd 1994. Hasil dari penelitian ini yaitu alat bantu yang diciptakan digunakan untuk material round hollow yang berdiameter 20 mm. Alat bantu ini dapat meningkatkan keselamatan kerja operator dalam melakukan proses welding antara pipa bawah dengan lengan meja karena operator tidak perlu menahan pipa bawah secara dekat. Jurnal yang kelima yaitu evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pada praktikum perancangan teknik industri 2 menggunakan metode job safety analysis yang ditulis oleh Rina Sulistiawati, Bambang Suhardi, dan Eko Pujianto dan dipublikasikan oleh Jurnal Teknik Industri Vol 24 nomor 1 Januari 2019 dan direview oleh Johnson. Diakses pada 6 September 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi K3 pada praktikum perancangan teknik industri untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan kerja. Analisis K3 menggunakan metode Job Safety Analysis atau GSI dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko kecelakaan kerja. Metode penelitian ini dilakukan dengan pengukuran kebisingan dan suhu serta melakukan wawancara terstruktur kepada praktikum. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran kebisingan dan suhu dalam laboratorium dan untuk memperkuat hasil pengukuran dilakukan wawancara terstruktur terhadap 20 praktikan dari total praktikan yang berjumlah 71 mahasiswa. Kemudian melakukan analisis menggunakan GSI atau Job Safety Analysis. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pada praktikum perancangan teknik industri 2 dengan cara menganalisis potensi bahaya dan risiko menunjukkan bahwa masih terdapat potensi bahaya yang termasuk dalam tingkat risiko prioritas utama. Risiko bahaya yang paling tinggi adalah karena kebisingan yang terjadi pada saat praktikum, yaitu sebesar 66% dari seluruh potensi bahaya yang berada pada tingkat risiko prioritas utama. Sekian dari review jurnal saya. Jika banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.